kalau dalam konsep permaculture arahnya itu lebih ke arah konsepnya itu bukan budidaya tanaman sebenarnya, tapi bagaimana kita budidaya tanah. Hai Generasi Hijau, selamat datang di Green Talks. Hari ini tim Green Generation Foundation main di Kebun Hanif untuk mengetahui terkait dengan permaculture. Dan program ini merupakan kolaborasi dari SCT Asia untuk kampanye Plan Forward 2024. So, tantangin terus ya. Dan hari ini juga aku nggak sendirian. Hari ini kita bersama dengan salah satu tim Kebun Hanif, ada Kang Afif dan juga Teh Aca. Halo Kang Afif, Teh Aca. Halo, pagi ya. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih, atau mungkin ceritain dulu tentang Kebun Hanif itu awalnya seperti apa. Dari Kang Afif dulu mungkin boleh. Oh iya, perkenalkan nama saya Afif. Jadi Kebun Hanif ya. Jadi Kebun Hanif itu sebetulnya sebuah tempat ya, tempat yang pertama pastinya tempat kita tinggal ya, tempat saya dan istri saya Teh Aca tinggal di sini sehari-hari. Selain itu juga tempat ini merupakan sebuah wadah bagi siapapun yang ingin belajar untuk hidup berkelanjutan gitu ya. Jadi biasanya teman-teman ataupun siapapun yang datang ke sini itu memang mereka kita ajak gitu bersama-sama untuk berkehidupan, salah satunya lewat berkebun, lewat beraktivitas sehari-hari yang pastinya ramah lingkungan gitu. Oke, menarik ya. Terus mungkin boleh diceritain sedikit kalau kira-kira awalnya Kebun Hanif itu seperti apa? Dari Teh Aca mungkin boleh. Awalnya tuh kira-kira terbentuknya gimana nih Teh? Ya. Mungkin cerita ya, terbentuknya Kebun Hanif itu mungkin di akhir 2019 itu kami berdua itu dulu saya dulu pas masih kuliah magang di Permaculture Farm di Australia, dan di waktu yang sama Kang Afif itu mengikuti Permaculture Design Course Certification. Jadi di waktu yang sama kita dapat input-input dan nilai yang sama tentang berkehidupan yang berkelanjutan, yang selaras alam. Kemudian orang tua saya itu punya lahan, di sini lahan wakaf yang dijadikan tempat untuk awalnya tempat kita untuk mempraktekkan apa yang udah kita pelajari gitu. Jadi benar-benar yang kita lakukan itu adalah mempraktekkan gitu ya, yang sudah kita pelajari dipraktekkan sampai sekarang. Kayak gitu sih awalnya. Mungkin Kang Afif mau menambahkan? Ya, di saat yang sama tadi ya saya Teh Aca belajar di sana di Australia. Saya juga mengikuti sebuah kursus Permaculture Design Course, dan ya setelah itu kebetulan kita punya passion yang sama gitu ya, di bidang yang sama. Selain itu juga ada tempat ya di sini, di tempat ini sebenarnya nama secara umumnya Darul Hanif gitu ya. Nah, Kebun Hanif itu sendiri baru terbentuk setelah kita mulai tinggal di sini. Jadi dulu sebetulnya sebelum kita tinggal di sini belum ada yang sehari-hari di sini, belum ada aktivitas apapun. Dulu masih kebunnya masih belum belum kami garap gitu ya. Tapi sekarang kami coba untuk regenerasi kebun dan tanahnya gitu ya, dan juga vegetasinya untuk kebutuhan sehari-hari buat orang-orang yang datang ke sini biasanya. Jadi kebutuhan pangan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka ketika di sini bisa terpenuhi insya Allah gitu. Ya. Ini tapi menarik sekali sih, karena kan tadi dari Kang Afif sama Teh Aca sendiri tadinya belajar ya, terus akhirnya berkenan untuk mengimplementasikannya langsung gitu kan, langsung menerapkannya gitu. Dan terkait permaculture sendiri sebenarnya itu apa sih gitu? Mungkin itu agak sedikit ini ya, istilah yang cukup asing untuk orang awam. Nah, boleh diceritain juga mungkin Kang dan Teh. Oh iya, ya sebetulnya permaculture ini sebuah pendekatan sebuah pendekatan landscape. Bahkan kalau dari sisi sosial juga sebuah gaya hidup dan sebuah tata cara berkehidupan sosial yang ramah lingkungan gitu ya. Dan salah satunya adalah media kita, salah satunya adalah lewat kebun. Dari kita fokus kepada bagaimana kita memproduksi kebutuhan kita gitu ya, dengan cara yang selaras alam. Jadi kalau secara istilah sendiri permaculture itu permanen dan agriculture. Jadi ya, jadi itu ternyata ada istilahnya ya, ya, panjangannya ya. Ya betul. Nah, permanen itu sendiri sesuatu yang berkelanjutan, yang permanen, yang lestari gitu ya. Dan agriculture ini juga dari dua kata, agraria dan culture. Agraria ini tanah, culture ini budaya. Nah, jadi permaculture ini secara umum adalah budaya berbasis tanah yang lestari, sehingga makanya konsep
fokus kita memang ke landscape ataupun ke tanah yang ada di sekitar kita atau lahan yang ada di sekitar kita, sebisa mungkin kita hidupkan gitu, kita manfaatkan lah sebaik-baiknya, terutama untuk keberlanjutan ekosistem dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Mungkin Teh Aca ada tambahan? Cukup. Okay. Tapi tadi menarik juga sih terkait dengan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita ya. Kira-kira kalau untuk penerapannya sehari-hari untuk permaculture itu susah nggak ya? Mungkin Teh Aca boleh sharing juga. Untuk penerapannya sehari-hari permaculture sebenarnya nggak susah sih, tapi lebih ke kita memulai dengan yang kita bisa dulu dari hal termudah dan hal terdekat dan terkecil yang bisa kita lakukan, tapi nggak berhenti di situ. Jadi kita istiqomah lah istilahnya, terus mulai dari kita meregenerasi lahan yang mungkin petak kecil, kemudian kita menghidupkan ekosistemnya, kemudian juga tadi bukan hanya terkait berkebun juga, tapi juga kita mulai tadi hidup lebih berkesadaran dan juga lebih berkelanjutan gitu, dari segi pengelolaan sampah, kemudian cara kita masak, pengelolaan rumah tangga dan lain-lainnya, itu sebenarnya semuanya terkait, jadi lebih ke berkehidupan gitu, bukan hanya berkebun aja gitu. Terkait yang tadi terkait dengan yang berkebun, terus habis itu pengelolaan rumah tangganya juga, itu berarti juga menunjang kemandirian pangan ya? Betul. Mungkin boleh di-sharing juga kira-kira dampak permaculture atau efek dari permaculture untuk kemandirian pangan di sebuah rumah tangga itu seperti apa sih? Oke. Iya, jadi kalau misalnya kami nih di sini berpermaculture, untuk kemandirian pangan memang sangat memenuhi sekali. Maksudnya dalam artian kalau misalnya kita udah lama nih nggak beli cabai nih, udah, karena selalu ada cabai, jadi kalau butuh cabai tinggal petik dari kebun, tomat sama tinggal petik dari kebun. Kemudian untuk sayur-sayuran kita bisa petik dan juga meramban dari kebun, karena banyak sekali macam-macam jenis sayuran-sayuran yang bisa kita petik di sekeliling kita di kebun ini, dan nggak hanya 1-2 jenis tanaman aja, tapi macam-macam gitu. Jadi kita nggak bergantung sama sayuran-sayuran yang mungkin ada di pasar, dan jelas makanan yang kita petik dari kebun, kita tahu cara nanamnya dan kita tahu ekosistem yang kita jaga itu sehat, seperti itu. Itu menarik, kayak mungkin from farm to table gitu ya. Betul. Jadi dari kebun sendiri terus langsung dimasak dan akhirnya dikonsumsi secara langsung. Betul. Ya. Oke, ngomongin soal makanan tadi terkait dengan permaculture, itu kita juga sering mendengar istilah makanan yang halal dan thayyib gitu kan. Kira-kira mungkin boleh diceritain seperti apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita konsumsi secara halal dan thayyib gitu. Ya, sebenarnya berbicara tentang halal dan thayyib, kalau dari saya bisa kembali kepada bagaimana manusia itu diciptakan gitu ya. Tadi kan kenapa berbasis tanah gitu, karena basis kehidupan kita memang dari tanah gitu ya. Jadi kita tahu bahwasanya komponen penyusun tubuh kita gitu ya, dengan komponen ataupun unsur hara yang ada di tanah itu sama gitu ya. Jadi kebutuhan kita itu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan sebagainya gitu ya. Nah itu semua itu sebetulnya terpenuhi dari tanah gitu ya. Dan ketika kita melihat istilahnya sistem bercocok tanam yang konvensional atau secara industri yang ada saat ini, lebih ke arah bagaimana sebetulnya tanah itu terus dieksploitasi. Jadi sehingga pada akhirnya tanah itu semakin miskin unsur hara, dan juga termasuk ke dalam bagaimana nutrisi yang nantinya kita konsumsi gitu. Selain itu juga ketika menggunakan proses makanan yang menggunakan pupuk kimia atau pestisida, itu ada sebuah residu yang nantinya merusak tanah ataupun bahkan air gitu, ataupun lingkungan sekitar kita dan bahkan tubuh kita gitu. Sehingga ketika berbicara tentang makanan yang halal dan thayyib, tentunya adalah bagaimana kita pun peduli terhadap lingkungan sekitar kita, ekosistem kita, tanah kita, air kita gitu ya. Sehingga ketika tanah kita misalnya sudah sehat gitu ya, terus tidak mengandung banyak residu dan racun misalnya, sehingga dan kita menjaga proses makanan itu sebaik mungkin, sebaik-baiknya gitu dari tanah gitu, sehingga yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tumbuh di atasnya juga menjadi sumber kebaikan atau menjadi sesuatu yang sehat bagi kita gitu. Berbeda ketika memang tadi bagaimana bahan-bahan kimia yang masuk
sehingga akhirnya menjadi residu juga di tubuh kita gitu, terjadi proses biomagnification gitu dalam tubuh kita gitu akibat penimbunan banyak sekali residu-residu kimia gitu. Jadi ya makanan yang halal dan thayyib itu kita tahu prosesnya seperti apa dan dari mana, dan tentunya ramah terhadap lingkungan gitu. Mungkin kurang lebih itu. Aja mungkin mau menambahkan atau udah cukup? Oke. Berarti intinya lebih ke arah ini ya, tidak hanya berfokus sama diri kita sendiri, Betul, tapi juga ke lingkungan gitu. Dan tadi ada juga yang menarik buat aku sendiri, kata Kang Afif itu kalau misalkan dipupuk dengan yang yang kimia itu kan kurang baik juga ya untuk tanaman. Berarti kalau secara permaculture sendiri untuk bisa membuat tanamannya itu lebih subur, secara pupuknya itu bagaimana, Kang Teh? Okay. Nah, jadi kan ketika kita berbicara terkait dengan tanah gitu, dalam tanah itu ada sebuah ekosistem atau kita bisa bilang sebuah soil food web atau jejaring makanan di dalam tanah. Nah di dalam tanah itu kan sebetulnya ada kehidupan seperti cacing, seperti nematoda, seperti jamur, bakteri dan sebagainya gitu ya, dan mereka itu hidup dan mereka punya fungsinya gitu ya. Nah, fungsi mereka ini ya memang istilahnya menghadirkan istilahnya nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah untuk tersedia bagi tanaman atau tumbuhan yang akan kita konsumsi gitu. Jadi ada yang disebut dengan rhizophagy cycle gitu, bagaimana di dalam tanah itu akar tumbuhan itu dia bisa berkomunikasi dengan dengan bakteri gitu ya atau jamur untuk mencarikan sumber hara yang dia butuhkan, sehingga kebutuhan makanan kita unsur haranya terpenuhi karena mereka yang tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di tanah itu sendiri. Dan di dalam tanah itu kan kurang lebih ada sekitar 16 unsur hara makro mikro yang tadi saya bilang bahwasanya itu kebutuhan manusia juga, dibandingkan dengan kita hanya menggunakan input chemical atau synthetic fertilizer gitu ya, pupuk kimia sintetik. Kita hanya memberikan biasanya unsur-unsur dominan gitu ya, seperti unsur-unsur hara makro dominan seperti nitrogen, fosfor, kalium. Tapi sebenarnya di dalam tanah itu masih banyak unsur hara yang kita butuhkan juga, dan termasuk ekosistem dalam tanah. Sehingga kalau dalam konsep permaculture arahnya itu lebih ke arah konsepnya itu bukan budidaya tanaman sebenarnya, tapi bagaimana kita budidaya tanah. Ketika tanah yang sehat, otomatis yang tumbuh di atasnya juga akan menjadi sehat gitu, kurang lebih. Oke. Ini pengetahuan yang terbaru juga buat aku, karena biasanya gitu kita lebih condong ke arah budidaya tanaman ya gitu ya. Lebih mengolah tanamannya untuk bisa panen secara baik gitu. Ternyata yang sebenarnya harus dibenahi itu adalah dari tanahnya itu sendiri ya. Betul. Dan ngomongin juga soal konsumsi, karena permaculture kan terkait juga dengan konsumsi rumah tangga ya. Nah, ini aku juga dapat data kalau misalkan dari data KLHK itu menyebutkan timbulan sampah organik di Indonesia itu mencapai 41%. Nah, kira-kira kalau di Kebun Hanif sendiri, respon untuk sampah organik yang ada di kawasan Kebun Hanif itu sendiri bagaimana? Mungkin Teh Aca boleh menambahkan? Nah, untuk sampah organik sendiri kita sebenarnya banyak ya pengelolaannya, nggak hanya satu metode atau satu cara pengelolaan sampah organik aja, tapi mulai dari ember tumpuk yang paling dekat dari rumah itu ember tumpuk. Jadi kita buang ke situ, kemudian kita bisa panen air lindinya gitu, atau air sampahnya kita bisa jadiin pupuk juga untuk tanaman. Kemudian kita juga punya ayam di sini, jadi untuk sampah organik kita bisa kasih juga ke ayam gitu. Jadi nanti ayam makanin sampah-sampah dapur kita. Kemudian kita juga kadang-kadang kalau misalnya habis ngarit gitu ya, misalnya bebersih, kita tumpuk daun kering dan daun hijau di situ, nanti kita bisa panen kompos ayam juga dari situ. Kemudian selain itu sampah organik yang kita olah di sini juga kita ada di sini budidaya maggot juga. Jadi BSF Black Soldier Fly di situ juga dikelola untuk sampah organik. Jadi untuk sampah organik sendiri kita tuntas di sini gitu. Bahkan berarti tidak membuang ke luar ya untuk sampah organiknya sendiri. Semuanya malah kita menampung. Kita menampung 1,5 ton sampah organik dari Kota Baru Parahyangan per minggunya untuk dikelola di sini. Menarik sekali. Terus kalau misalkan untuk dampak positif yang dirasakan dari pengelolaan sampah organik itu sendiri apa Teh?
Jadi sebenarnya kan sampah organik itu bahan organik ya. Semua yang organik atau semua yang dari alam itu akan kembali ke tanah lagi, akan kembali ke alam, akan kembali ke tanah. Sehingga saat kita bisa mengelola sampah organik, menjadikannya sebagai kompos, maka kita yang dapat benefitnya. Karena saat kita kompos itu kita berikan lagi ke tanah, nanti tanahnya akan sehat dan menumbuhkan tanaman yang sehat. Gitu. Tapi kalau selama pengelolaan sampah organik itu sendiri ada kendala nggak? Biasanya apa nih yang dihadapi sehari-hari untuk pengelolaan sampah organiknya? Sejauh ini nggak ada ya, aman. Malah kita sebelum ada banyak suplai sampah organik dari luar, kita kekurangan sampah organik. Kita butuh lebih banyak sampah organik karena sampah organik itu nanti akhirnya tadi balik lagi kalau kita olah menjadi kompos gitu, dan kompos itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita gitu. Berarti outputnya itu adalah kompos itu sendiri ya, yang betul, untuk pupuk tanaman itu sendiri. Betul. Oke, menarik. Oke, tadi makasih banget Teh Aca udah sharing sama kita. Jadi kan kalau sebagai manusia kita kan diturunkan ke dunia sebagai khalifah ya. Nah kalau misalkan menurut Kebun Hanif sendiri itu gimana? Karena kan khalifah erat kaitannya dengan keseimbangan nih. Mungkin dari Kang Afif atau Teh Aca boleh sharing juga. Ya, terkait dengan peran kita sebagai manusia, sebetulnya kita kembali kepada tujuan kita diciptakan ya. Kalau khususnya kita sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita diturunkan ke bumi itu untuk menjadi seorang khalifah gitu, yang mana khalifah ini berasal dari kata khalafa yang artinya yang terus menggantikan atau terus beregenerasi gitu ya. Dan tentunya kita juga diberikan amanah gitu oleh Allah untuk untuk menjaga bumi ini gitu ya, untuk menjadi caretaker of the earth gitu ya, untuk untuk berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan gitu ya, untuk menjaga agar bumi ini istilahnya tetap lestari gitu selama kita masih hidup di sini. Selain itu juga berkaitan dengan khalifah ini tentunya bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin gitu ya istilahnya, tapi kita juga menjadi menjadi rahmat gitu ya bagi seluruh ciptaan Allah gitu, atau ciptaan Tuhan gitu. Jadi sehingga kalau mengacu kepada konsep konsep lingkungan itu ada istilahnya sebagai anthropocentrism, ecocentrism, dan yang mana anthropocentrism itu kan bagaimana ketika manusia itu menjadi yang paling tinggi gitu ya, sehingga dia bebas untuk melakukan apapun eksploitatif terhadap terhadap lingkungan sekitar kita untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, tapi tanpa melihat keberlanjutan lingkungan gitu, ataupun egosentris ya, kurang lebih sama. Selanjutnya ekosentris. Nah, ekosentris itu kita sebagai manusia itu berada dalam level yang sama gitu dengan dengan makhluk hidup lainnya gitu. Kita hidup bersama-sama dalam satu dalam satu ekosistem, yaitu bumi gitu. Nah, berbeda dengan ada lagi transformasi dari ekosentrism, yaitu seva gitu ya. Seva itu kan berasal dari bahasa Yunani, artinya serve gitu ya, melayani gitu ya. Kalau kaitannya dengan khalifah ini tentunya ya peran kita adalah nantinya melayani gitu ya, melayani segala ciptaan, atau kita jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu istilahnya, yang mana menjalankan suatu konsep pola alam atau sunatullah itu sendiri gitu ya, kurang lebih itu. Oke, thank you banget Kak. Kalau misalkan terkait dengan permaculture dengan keharmonisan yang ada di bumi, itu kira-kira seperti apa Kang? Ya, sebenarnya permaculture ini sendiri tentunya ada karena berlandaskan sebuah etika gitu, ethics atau adab gitu, yang salah satunya memang peduli bumi gitu ya, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu mengacu kepada bagaimana kita berkontribusi gitu ya terhadap perbaikan gitu ya, ataupun bahkan mengurangi kerusakan gitu ya gitu. Jadi ini merupakan etika yang pertama, peduli bumi. Ketika kita sudah peduli bumi, otomatis kita juga peduli manusia gitu ya, yang mana manusia ini juga hidup di dalamnya, kita berdampingan juga gitu ya, dan kita sebagai manusia tentunya saling membutuhkan gitu. Yang ketiga itu adalah berbagi adil atau set limit
atau menentukan batas diri kita dan juga istilahnya mengembalikan surplus gitu, sehingga kita kita mengembalikan ke alam lagi. Kita seperti contoh bagaimana sampah organik ataupun misalnya segala sesuatu yang kita konsumsi yang yang bisa terurai, kita kembalikan lagi ke bumi itu sendiri untuk terurai gitu ya, sehingga di situ ada sebuah siklus keberlanjutan gitu untuk lingkungan sekitar kita gitu. Selain itu juga ketika kita set limit, dalam artian kita menentukan batas diri gitu ya, menentukan kecukupan gitu. Dalam hal ini misalnya kita cukup untuk mendapatkan makanan kita dari sekitar kita gitu, yang mana yang dengan proses yang tentunya baik juga gitu, dan kita tidak berlebih-lebihan gitu dalam hal ini, karena ketika kita kita tahu bahwasanya budaya konsumtif menyebabkan istilahnya salah satu yang menyebabkan juga kerusakan gitu, dalam hal ini misalnya sampah gitu, sampah organik dan sebagainya. Kalau kita bisa mulai merasa cukup ya, maksudnya dalam artian kita menentukan limit kita yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan gitu. Nah itu tentunya berhubungan gitu dengan bagaimana konsep kita sebagai khalifah yang menjaga keseimbangan bumi ini sendiri gitu. Oke, thank you banget nih Kang Afif, Teh Aca udah sharing bareng sama kita. Ini banyak sekali ilmu-ilmu terkait permaculture. Tapi ngomongin soal ilmunya, biasanya permaculture itu kan didapat dari berbagai macam info ya. Ada yang dari kursus, mungkin bisa juga nih Teh Aca juga sharing ke kita terkait dengan informasi yang didapat tuh biasanya dari mana sih? Atau mungkin buku-bukunya tuh boleh banget Teh. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar terkait permaculture, itu macam-macam sih sekarang udah banyak praktisi-praktisi juga dan komunitas-komunitas permaculture yang mengadakan kegiatan. Biasanya kegiatannya nanti kadang ada workshop, kemudian juga kalau misalnya di sini di Kebun Hanif kita juga mengadakan yang rutin itu ada permaculture design course salah satunya gitu. Nah itu selama 14 hari itu kita akan belajar tentang permaculture, bukan hanya teori aja tapi juga praktikalnya gitu. Oke, tapi kalau misalkan tips and trick untuk para teman-teman generasi hijau mungkin yang lagi pada nonton untuk memulai permaculture tuh seperti apa sih tipsnya gitu? Apakah dimulai dari niat dulu atau gimana? Betul sekali, semuanya dimulai dari niat. Jadi yang utama itu yang pertama adalah kita mulai dari niat dulu. Kita tahu why-nya kenapa kita melakukan itu. Kalau misalnya niatnya sudah kuat, nanti insya Allah kita mulai dari hal terdekat, dari sekeliling kita apa yang bisa kita lakukan. Tadi kembali ke etikanya, ada peduli bumi, peduli manusia dan berbagi adil dari lingkungan sekitar kita, dari yang bisa kita lakukan, hal apa yang bisa kita lakukan tadi, mengacu kepada etik tadi. Oke, siap. Tapi terakhir nih Kak, terakhir nih Teh, kira-kira ada pesan atau motivasi nggak untuk para generasi hijau atau mungkin teman-teman yang lagi pada nonton kalau pengen memulai permaculture, karena kan biasanya terkait dengan proses tuh suka naik turun ya gitu. Kadang kan pasti ada masa-masa demotivasinya atau misalkan masa-masa lelahnya, itu gimana nih caranya biar tetap istiqomah atau tetap konsisten lah gitu melaksanakan permaculture-nya. Oke, kalau misalnya tadi untuk berpermaculture tadi, kalau misalnya kita udah ada niat yang kuat, walaupun di tengah jalan pasti ada naik turunnya, tapi sedikit demi sedikit kita nggak berhenti. Insya Allah keberlimpahan dan kebermanfaatannya itu untuk diri kita sendiri juga, untuk lingkungan kita, untuk semuanya, sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu. Mungkin Kang Afif mau menambahkan? Ya, jadi sebetulnya kan permaculture ini juga istilahnya sebuah perjalanan juga ya, perjalanan lewat tentunya perjalanan ya istilahnya menjalankan tadi fungsi khalifah yang dalam hal ini permaculture sebagai tools gitu ya, toolsnya gitu. Dan berbicara tentang bagaimana untuk istiqomah, sebetulnya kita bisa mulai dari hal yang kecil tadi seperti Teh Aca. Selain itu juga tentunya yang kita istiqomahi itu adalah perbaikannya sebetulnya, bukan sesuatu yang kita jalankannya. Tapi istilahnya ketika kita terus memperbaiki lagi, tapi bahkan dari hal yang terkecil gitu, yang bisa kita lakukan gitu, yang dari circle of control kita aja gitu, nggak usah jauh-jauh gitu ya sebetulnya, yang ada di sekitar kita gitu. Bukan berarti ketika mau berpermaculture itu harus misalnya saya gimana ya, saya
saya nggak punya lahan, saya nggak punya saya nggak punya tempat, saya nggak bisa berkebun dan sebagainya. Nah sebenarnya bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita memulai gitu ya, memulai untuk lebih aware dan juga memulai dari hal-hal yang kecil, yang tentunya dari hal kecil itu jika kita semua bisa melakukannya, itu bisa bersama-sama kita bisa menuju lingkungan yang lebih baik gitu. Mungkin itu kurang lebih. Oke, siap. Thank you banget Kang Afif, Teh Acha. Intinya adalah lebih ke mulai dulu aja ya. Terus habis itu dipersiapkan niatnya juga buat tetap konsisten, karena namanya proses juga pasti akan ada naik turunnya. So sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat juga untuk saya pribadi, juga untuk para generasi hijau yang menonton. So thank you, terima kasih. Makasih juga para generasi hijau yang sudah menonton. Bye-bye.